Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, doa berasal dari bahasa Arab ad-du'a yang memiliki arti permintaan atau permohonan. Berdoa dapat diartikan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh pengharapan, permintaan, dan pujian kepadanya. Berdoa artinya ekspresi sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa adalah bukti bahwa manusia selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa juga dikategorikan sebagai ibadah, karena menurut hadis riwayat Tirmizi, doa adalah inti ibadah. Berdoa adalah bentuk ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, seperti yang tercantum dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat meridhoi hambanya yang rajin berdoa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murkainya. Pesan ini mengingatkan umat Islam tentang pentingnya terus-menerus berkomunikasi dengan Allah melalui doa sebagai tanda ketergantungan kepadanya. Sahabat beriman, doa memiliki kekuatan luar biasa dalam mengubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad menyebutkan, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Ini menunjukkan bahwa doa bukan hanya sebagai bentuk permohonan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan berdoa, manusia memohon kepada Allah agar takdir yang mungkin tidak diinginkan bisa diubah menuju takdir yang lebih baik. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan waktu yang tepat untuk berdoa. Terdapat beberapa waktu yang mustajab untuk berdoa, antara lain ketika sujud dalam sholat, waktu antara azan dan iqamah, setelah sholat fardu, pada sepertiga malam, pada bulan Ramadan, hari mulia seperti hari Arafah dan hari Jumat, saat turun hujan, setelah khatam Al-Quran, dan sebagainya. Dalam Islam, doa bukan hanya sekedar aktivitas rutin, melainkan sebuah ibadah yang menggambarkan ketaatan, ketergantungan, dan kerendahan hati manusia di hadapan Allah. Dengan berdoa, umat Islam mengokohkan ikatan spiritual mereka dengan Sang Pencipta, mencari petunjuk, perlindungan, dan harapan dalam kehidupan mereka. Dalam adab berdoa, umat Islam dianjurkan untuk terlebih dahulu melafalkan pujian-pujian terhadap Allah melalui kalimat zikir. Setelah itu bersolawat, barulah memanjatkan keinginannya agar dikabulkan oleh Allah. Perlu kita ketahui, adab dalam berdoa tidak hanya itu saja.
sebab ada adab lain yang patut dilakukan oleh umat Islam saat berdoa. Salah satunya yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh dan meyakini bahwa Allah akan mengabulkan permohonan doa tersebut. Namun pada umumnya, seringkali umat Islam melakukan kekeliruan dalam berdoa. Bahkan kekeliruan tersebut seringkali tidak disadari. Penasaran kekeliruan apa saja yang sering dilakukan? Berikut penjelasannya untuk kita semua. Sahabat beriman, dalam berdoa ternyata ada beberapa kata-kata yang terlarang untuk diucapkan saat memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahkan menjelaskan bahwa kata-kata tersebut sering diucapkan oleh umat Islam saat berdoa. Padahal kata-kata tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan. Seringkali kita menjumpai orang-orang berdoa dengan menggunakan kata-kata seperti ini. Ya Allah, perkenankanlah kami memohon untuk diberikan rumah dan mobil baru. Selain itu, ada pula yang berdoa dengan kata-kata, Ya Allah, jika Engkau berkenan, tolong kabulkanlah doa hamba tersebut. Bahkan sebagian besar umat Islam menganggap bahwa kata-kata tersebut baik untuk digunakan saat memanjatkan doa. Secara sepintas, memang tampak seperti tidak ada yang salah dengan kalimat tersebut, karena kata-kata tersebut terkesan lembut dan tidak memaksa Allah untuk mengabulkan doa yang dipanjatkan. Namun ternyata Allah melalui Rasulullah menyampaikan bahwa kata-kata tersebut tidak disukainya dan umat Islam dilarang mengucapkannya ketika berdoa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut, apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia sungguh-sungguh dalam memohon, dan janganlah ia mengucapkan, Ya Allah, jika Engkau berkenan, maka berilah aku. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya. Hadis riwayat Bukhari. Menurut seorang ahli tafsir bernama Ibnu Abdil Bar, kata-kata jika Engkau berkenan memang sebaiknya tidak digunakan saat berdoa, karena tidak ada yang dapat memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Allah hanya melakukan apa yang dikehendakinya, dan Allah pun hanya mengabulkan apa yang dikehendaki olehnya. Dalam hadis lain pun disebutkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Janganlah kalian mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkenan. Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau berkenan. Tapi hendaknya ia sungguh-sungguh dalam memohon, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, dengan menggunakan kata-kata jika Engkau berkenan, maka seolah-olah seorang hamba menganggap Allah berkemungkinan tidak menyukai doanya. Padahal Allah sangat senang apabila hambanya sering berdoa kepadanya, karena seorang hamba akan tergolong sombong jika tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abdil Bar juga bahkan mengatakan bahwa kata-kata jika Engkau berkenan hukumnya haram jika diucapkan oleh seorang hamba ketika berdoa. Sedangkan menurut Imam Nawawi, kata-kata tersebut hukumnya adalah makruh. Dengan demikian, kata-kata jika Engkau berkenan dianggap tidak berdasar dan tidak sepatutnya diutarakan saat berdoa, karena Allah hanya melakukan apa yang dikehendakinya. Selain itu, saat berdoa hendaknya seorang hamba melakukannya dengan bersungguh-sungguh dan meyakini bahwa doanya tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, oleh karena itu, umat Islam hendaknya memperhatikan adab-adab yang harus dilakukan saat berdoa, yaitu mengawalinya dengan pujian-pujian kepada Allah, lalu bersolawat, kemudian memohon dengan bersungguh-sungguh, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa tersebut. Kemudian yang paling utama adalah dengan tidak mengucapkan kata-kata jika engkau berkenan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.